Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumi fi daraini amin. Falaula waridun, maka jikalau tidak ada warid yang datang dari Allah, ilahiyun, warid ilahi. Kalau enggak ada warid ilahi, awradahullahu ala qalbihi, yang Allah datangkan akan dia kepada hatinya. Jadi warid itu Allah datengin, Allah berikan ke dalam hati seseorang. Maksudnya tajalla ilahiyun, namanya bertajali ilahi. Makana wirdun, ini saya tidak ada wirid. Wirid itu apa? Wahwa ma yaqa'u bi kasbil abdi. Dia adalah sesuatu yang jatuh, yang terjadi dengan sebab usaha hamba. Dengan sebab usaha hamba. Jadi kalau enggak ada warid, maka tidak ada wirid. Makanya orang macam-macam wiridnya, amalannya, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Jangan kita mencela, menghina, merendahkan orang. Biarin mereka masing-masing, karena itu adalah warid dari Allah. Ada orang habis sembahyang amalannya ini, ada orang habis sembahyang amalannya itu. Jangan kita cela. Orang masing-masing gurunya. Kita kalau punya guru, itu amalin yang punya guru. Itu dahsyat, lebih dahsyat daripada yang lain. Jangan kita punya guru, amalan kita punya orang lain kita amalin. Jangan. Kurang tajam, kurang dahsyat. Nah, kita amalin yang punya guru kita. Nah, mereka amalin punya gurunya, gitu. Ini kalau kita punya guru, ini masing-masing orang punya warid. Gitu. Makanya ada orang yang minta sama gurunya amalan, dari gurunya amalin. Punya guru itu lebih hebat daripada punya orang lain. Dan dia itu yang namanya wirid, ma yaqa'u bi kasbil abdi, sesuatu yang terjadi dengan sebab usaha hamba. Min anwa'il ibadati, daripada macam-macam ibadah. Kak sholatin, seperti sholat, wasiyamin, dan puasa. Ila ghairi zalika, hingga lain demikian. Fayakunu istiqaruka lahu qillata adabin ma'hu, maka adalah menghinakan engkau baginya itu sedikit adab. Jadi kita masih lanjutin yang kemarin. Ya.
Apabila engkau melihat seorang hamba yang telah Allah tegakkan dia dengan adanya berbagai wirid dia lakukan, dan dia senantiasakan di atas wiridnya itu, ya, dan dia selalu dapat bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita ngelihat ada orang kayak begitu, jangan kamu hinakan dia, jangan kamu hinakan apa yang sudah Allah karuniakan kepadanya. Iya. Kenapa? Karena bahwasannya engkau tidak melihat kepadanya tanda-tanda mereka, tanda-tanda orang-orang arif. Itu tanda di antara orang-orang ma'rifatnya. Dan engkau tidak melihat akan, ya, keelokan orang-orang yang mu'ibbid. Jangan kita hinakan. Itu di antara tanda-tanda orang yang ma'rifat. Kita nggak bisa ngelihat, jangan kita cela. Apalagi kita ngaku kita paling hebat. Apalagi jangan kita hinakan dia, jangan. Walaupun kita keturunan orang mulia, nasab kita mulia, nggak boleh kita hinakan orang yang udah Allah berikan kemuliaan seperti itu. Nah, kalau kita hinakan dia, kata beliau, fayakunu istihqaruka lahu qillata adabin ma'ahu, maka adalah menghinakan engkau baginya itu sedikit adab bersamanya kepadanya. Sedikit adab kita enggak ada adabnya kita berarti, ya, walaupun kita keturunan mulia, enggak boleh kita menghina orang. Walhasilu, kesimpulannya, anna ibadallahil makhsusina, bahwa hamba-hamba Allah yang dikhususkan, yang qasimuna qismaini, terbagi mereka kepada dua, muqarrabin wa abrarun. Ada namanya muqarrabin dan abrar. Ya, muqarrabin orang yang selalu dekat kepada Allah. Muqarrabin isim maf'ul, didekatkan. Tapi kita ngartinya orang yang selalu dekat. Jadi dekatnya dia itu Allah yang dekatin. Abrar orang yang baik. Nah, lebih tinggi muqarrabin daripada abrar. Fal muqarrabuna, maka muqarrabun humul ladzina, mereka adalah orang-orang yang akhazu, mereka mengambil an huzuzihim, daripada bagian-bagian nafsu mereka, bagian-bagian nafsu mereka. Orang-orang yang mengambil daripada bagian-bagian nafsu mereka, wa iradatihim, dan kehendak mereka, bagian-bagian mereka. Mereka orang-orang yang mengambil daripada bagian-bagian mereka dan keinginan mereka, wa iradatihim, wa qumu bi uquqi rabbihim, dan mereka berdiri dengan hak-hak Tuhan mereka. Ya. Mereka mengambil, ya, daripada bagian-bagian, ya, ini menjauhkan, maksud pakai an nih, ya, mereka mengambil daripada, ya, menjauhkan bagian-bagian nafsu mereka dan keinginan mereka. Wa qamu, dan mereka berdiri bi uquqi rabbihim, dengan hak-hak Tuhan mereka. Wa ubudiyah, ya, ubudiyatan lahu, karena menghamba kepada Allah Ta'ala, wa talaban limaradati, dan karena menuntut bagi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hum wa haula'i humul arifuna wal muhibbuna, mereka adalah
orang-orang yang ma'rifat dan orang-orang yang mencintai. Itu muqarrabun, ya allazina akhazu an huzuzihim wa iradatihim. Mereka mengambil, ya, maksudnya mereka menjauhkan bagian-bagian nafsu mereka dan keinginan-keinginan mereka, dan mereka berdiri dengan hak-hak Tuhan mereka, dan ya, karena menghamba kepada Allah dan karena menuntut bagi ridho Allah. Nah, jadi nafsunya nggak ada, keinginan-keinginan yang nggak ada. Mereka itu menegakkan hak-hak Allah, ya, karena menghamba kepada Allah, menuntut ridha Allah. Hak Allah itu apa? Diibadati. Jadi setiap hari itu ibadah. Emang bisa begitu orang? Bisa, Pak. Kayak kita bangun tidur ngapain? Habis bangun tidur jam 3 umpama, ngapain? Setengah 4 sembahyang kan? Sembahyang, zikir, nungguin subuh kan. Habis sembahyang ke masjid, ngapain lagi kita? Zikir ya, nungguin Isra. Itu ibadah terus. Yang kerja habis itu jam 6 pergi ke kantor, niatin ke kantor itu buat nafkah, nyari nafkah buat anak istri, kewajiban, ya, nyari duit, ya, buat anak istri. Pulang jam 4 istirahat, ya, pulang jam 4 umpama jam 5, kemudian malam habis maghrib ngaji, kita ngaji terus sampai isya istirahat buat besok, niatin buat besok mau kerja karena untuk cari nafkah karena perintah dari Allah. Itu juga ibadah, semuanya ibadah. Ya, dia berputar terus ibadah mau, nggak ada kemaksiatan. Nah, itu yang muqarrabun. Sekarang wal abrar humul baquna, mereka adalah orang-orang yang kekal, ma'a khususihim, serta bagian-bagian nafsu mereka. Kalau tadi kan menjauhkan nafsu mereka, tadi pakainya an khususin, ya, jauh daripada bagian-bagian nafsu mereka. Nah, kalau ini berserta bagian-bagian nafsu mereka, wa iradatim, dan kehendak mereka. Masih ada nafsunya yang diturutin, tapi masih baik. Wa qamu bi ibadati rabbihim, dan mereka berdiri dengan ibadah kepada Tuhan mereka, tama'an fi jannatihi, karena sangat ingin pada surganya. Ini masih ada nafsu, pengen surga. Kalau tadi udah nggak kepengen apa-apa kecuali pengen Allah, yang ma'rifat. Wa haraban min nari, dan lari dari api nerakanya. Tapi dua-duanya bagus, ya. Tapi yang lebih tinggi yang pertama tadi. Wa kullu wahidin minhum, tiap-tiap satu dari di antara mereka, mamdudun fi maqamihi alladhi huwa fi bimadadin ilahiyyin iktana min al-qiyam bi uquqi dzalikal maqami. Tiap-tiap satu daripada mereka dikaruniai, ya, pada berdirinya pada tempatnya yang dia itu padanya dengan pertolongan Tuhan Allah, yang melazimkan darinya berdiri dengan hak-hak makomnya itu. Jadi semuanya itu adalah pertolongan Allah semuanya. Bagus dua-duanya, ya, baik yang muqarrabun maupun yang abrar. Nah, tapi yang lebih tinggi adalah muqarrabun. Itu ada bahasa begini, ya, min hasanatil muqarrabun wa min hasanatil muqarrabin wa sayyiatil abrar, ya, min hasanatil
min hasanatil abrar wa sayyiatil muqarrabin. Min hasanatil abrar wa sayyiatil muqarrabin. Itu ada bahasa begitu ulama tuh. Jadi ya, termasuk daripada ya, ada kata-kata itu. Jadi kalau ama orang muqarrabun ya itu enggak bagus, jelek. Tapi ama orang abrar bagus. Min hasanatil abrar wa sayyiatil muqarrabin. Ama orang muqarrabun ya itu jelek, ama abrar bagus. Jadi tinggian muqarrabun daripada abrar, sama kayak begitu tuh ya istilahnya. Maksudnya kalau ustadz kiai jalan di jalanan sambil makan es, cakep nggak Pak? Es mambo, cakep nggak? Nggak cakep. Karena kelasnya kelas ustadz, kelas kiai, ibaratnya muqarrabun, ibaratnya gitu ya. Tapi kalau orang biasa, pantas nggak? Pantas aja. Iya. Kalau kiai lewat makan es mambo dibercandain, kiai, ustadz boleh bagilah. Iya. Wallahu a'lam bishawab.